Waalaikum bisalamil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji hanya milik Allah. Yang layak dipuji cuman Allah. Yang layak diberikan kemuliaan hanyalah Allah. Kita cuman dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan pujian makhluk kepada kita. Hati-hati sanjungan makhluk kepada kita. Kalau tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Guru kami yang mulia Al-Maghfur Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ali Umar Thayyib, beliau mengajarkan zikir harus dibarengi dengan fikir. Artinya kita sembari berzikir, sembari kita menggunakan pikiran kita sesuai dengan syariat ilmu yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita selalu berzikir, kita selalu ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Tinggal dengan kita barengi fikir, kita iringi dari mulai bangun tidur kita sampai tidurnya kita kembali sesuai dengan syariat daripada yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sempurnalah dua pondasi tauhid kita, itu tauhid kepada Allah dan tauhid kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang selalu kami sampaikan. Yang kita tuju adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi ingat kuncinya, jalannya, pintunya cuma satu, itu pintu Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita di sini berarti Allah menghendaki kebaikan buat kita. Duduknya kita di sini kita membuat tersenyum baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bakal kelak menjadi penyebab kita bakal mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak dengan duduknya kita di sini kita membuat bangga warga kita, wong tua kita yang sudah mendahului kita, yang hidup pun akan bangga melihat anak-anaknya memiliki akhlak yang mulia berkat ilmu yang dia tuntut di majelis-majelis taklim yang sesuai dengan ajaran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita hajatkan yang terbaik buat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang dihajatkan yang terbaik oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah ya Rabbana, jangan wafatkan kami semua, keluarga kami semua, yang kami cintai semua ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah berkat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meneruskan materi pembahasan kita tentang masalah solat. Solat ini memang kelihatan kalau kita jengok secara kasat mata sesuatu amalan yang biasa. Karena mata kita penuh dengan dosa. Kalau mata kita tidak ada dosa, kita dibukakan oleh Allah. Bukan main wong itu pengen berlomba-lomba untuk sholat. Jangankan dari sholatnya, dari wuduknya baik. Kalau wong yang mati dibukakan oleh Allah, ketika dia membasuh anggota wuduknya, apa dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wuduknya, matanya di bagian muka, itu berjatuhan dosa-dosanya seperti darah dan nanah. Kalau kita terjenguk, cuma kita tidak terjenguk. Cengki kita nak berwuduk terus terjenguk. Wuduknya baik itu sudah ngampuni dosa. Wuduknya baik. Belum lagi ketika kita doa setelah wuduk, itu terbuka pintu-pintu surga yang ngomong Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah. Itu pintu-pintu surga selalu berucap, ya Allah, kasih tahu aku kalau seandainya fulan bin fulan yang selalu berdoa ketika setelah wuduk ingin mati. Kasih tahu aku akan menyiapkan tempat yang terbaik buat. Cuman kita belum tahu. Ya, itulah kita kadang-kadang galak malas. Padahal kita udah buka kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang wudu, dia menyempurnakan selain fardunya wudu, sunnahnya wudu, dia tutup dengan doa setelah wudu. Apalagi ketika doanya itu dia tambahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa langsung distempel oleh Allah dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini kadang-kadang itulah tadi, belajar baik, ngamal itu berat. Ya. Kadang-kadang kita belajar ini bukan untuk kita amalkan, untuk kita pamer ke baik. Supaya kita dipanggil ustaz. Supaya yang cium bolak-balik sama kita. Supaya kita dapat amplop. Supaya kita dapat pujian. Na'udzubillahi min. Itulah Nabi selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Kita kan sudah nuntut amal semampu kita, sudah itu baru ajarkan. Janganlah belum lagi kita ngamalkan, kita ngajar, ya ada apa? Oh, cuman saya. Lagi akibatnya cak lilin, nerangi tapi makar. Nerangi sekitar tapi makar diri. Nah, itu baru bodohnya, belum lagi sholatnya, subhanallah. Nah itu oleh karena itu sampai Nabi dewek nyatakan as-sholatu imaduddin. Apa artinya? Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha, siapa diri kenyo. Ingat, kita sudah belajar dalam kitab hadis Jibril. Yang dimaksud mendirikan sholat, mengerjakan sholat pada waktunya dan sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu baru mendirikan sholat. Ya. Maka fakot akomatin, maka sungguh-sungguh dia adalah negak ke agama dia. Asli. Yang ngomong Rasulullah, waman taroka, siapa yang ninggalkan sholat atau ninggalkan syarat dan rukunnya, wuduk baik, sholat baik, fakot hadamatin, dia merobohkan agama dia. Inilah makna fawailun lil musallin. Dia sholat tapi celaka dia. Karena sholat itu tadi. Tapi sholat, selamat aku, surga. Selamat aku. Pacak itu bidadari ya. Siapa penyuyai kau aku surga itu, ha? Ikuti aturan hadirin. Demi melalui aturan baru benar. Jangan kena dewe. Ya. Awas, seorang raja bisa menjadi budak kalau dia nuruti nafsunya. Seorang raja bisa jadi seorang budak kalau dia meloi nafsu. Tapi seorang budak ketika dia mampu mengendalikan nafsunya, dia akan hidupnya seperti raja. Awas, sholat itu tidak pakai kita mengandalkan nafsu baik. Nak belajar, nak belajar lur. Nak tahu, dari kecil, dari kecil dulu kita kecil kan, kami pernah kecilnya sholat. Kawan sebelah waswis melo pula, berarti bacaannya waswis. Tidak, ini mulai naik belajar. Apa yang didapat praktekkan. Maka yakinlah, ba'da sholat kejingoan kita tuh mulai berubah. Bukan raibe berubah, tingkah mulai berubah. Atau kejingoan mulai takut, tambah takut bukan sama Allah, takut sama makhluk Allah. Itu tanda sholatnya benar. Ini la ilaha illallah. Itulah koreksi buat kita galau-galau ya. Nah, oleh karena itu ayo kita benahi sholat kita. Perhatikan benar-benar sholat kita sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam teladan kita. Asa ada apa-apa dia tak dulu nak cerita sama wong, dia tak dulu nak cerita sama gurunya, sama malaikat Jibril. Dia tak mau cerita dulu kepada siapapun sahabat-sahabatnya. Dia ambil uduk sholat sampai habis sholat itu dia dalam keadaan lapar, diikat dengan 2 batu di lambung sepeda ini, ngasuhkan pedihnya lapar beliau. Pada sholat dijenguk oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ada apa? Dicekal, ada batu. Ada apa ya Rasul? Udah 3 hari tak makan. Nangis ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ngomong ya Rasulullah. Nih, kita nih jauh. Padahal sudah tahu yang punya bumi Allah, yang kita sembah Allah, yang ngatur hidup bisa hitam putih Allah. Ngapa kalau ada masalah bukan lari ke Allah dulu gitu? Banyak larinya kemana-mana kan? Direnungi. Jadi ditambah kusut, setan masuk. Kalau CS, nyabu BCS.
Hilang masalah kau apalagi kau juga lah, kau semenjak majelis, kau semenjak sholat buntu kan, berhentilah. Kau jingok na, kau jual-jual sama berduit kan lo. Bini simpenan nyonpat. Jangan lolo, sudahlah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Setan terus membuat jebakannya buat kita. Kadang kita Nabi itu masa ambil wudhu sholat. Ketika sholatnya sudah benar, pasti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika sudah sholat duha, dia menanti janjinya Rasulullah kalau sholat duha membuka pintu rezeki, ngatur rezeki. Kok udah sholat duha tidak terbuka? Bukan salah penjelasan Rasul, ada salah dalam sholat duha saya, ada salah dalam wudhu saya. Nah ini, kita sudah punya kunci sebenarnya syariat Islam. Yang buat susah ini kita dewe. Banyak pengen, akhirnya soto. Setan masuk, emang duduk kusut. Kalau kau nak cepat, ada jalan. Ada. Niat. Guru aku nih, mudanya bela lagi jadi duit. Hah? Mula, kita ni kata muda. Tersempurna. Terbuka. Padahal sudah kuncinya ditunjuk oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalah miftahul amal, as-shalah miftahu barokah, as-shalah miftahur rahmah. Salat, as-shalatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj kita kepada Allah. Salat. Masa salatnya Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita walaupun ngulang-ngulang masalah salat, insyaallah habis kita salat kita koreksi. Apa aku ini belum masuk? Ada masalah. Ada salah yang dimakan barangkali, ada salah wudhunya barangkali. Nah itu, jadi hadirin dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dengan membahas bab-bab sholat ini terus membuat kita semakin sempurna dalam kita beribadah sholat. Insya Allah. Kemarin kita sudah sampai kepada bab sujud, dan kita sebelum masuk ke bab duduk antara dua sujud, sekedar mengulangi, kemarin kan sudah kita bahas tentang di mana kita disunahkan untuk mengangkat tangan, dan ini selalu harus kita praktekkan. Ngapa nak perlu kita praktekkan? Sesuatu yang sunnah di dalam sholat itu menyempurnakan yang wajib. Ingat, sesuatu sunnah di dalam sholat menyempurnakan yang wajib. Kita belum khusyuk, Fatihah kita belum pas. Nah, dengan melakukan yang sunnah ini menyempurnakan. Apalagi sunnah dalam sholat itu kan ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah abaat. Hayat memang itu sunnah. Tapi luar biasa itu. Contoh yang kemarin sudah kita bahas, doa tidak. Itu kan sunnah artinya kalau kita tidak kerjakan tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita gawikan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Itu malaikat tidak berhenti nulis kebaikan orang yang membaca doa tidak. Nah, praktekkan, khususnya lagi sholat DWA. Kalau melok imam, kalau imam sudah nak sujud, ya melok ila sujud. Nah, jadi itu walaupun sunnah hayat. Ustaz aku cepat, jangan nurut ustaz. Ya kalau ustaz cepat, ya ustaz lah ngerti. Men kita nih baru gigi satu, baik. Ya, ustaz cepat nah. Jangan. Tuh. Jadi sebelum kita membahas tentang doa duduk antara dua sujud, di sini ada yang namanya hal-hal yang disunnahkan kita untuk mengangkat tangan. Ini yang perlu kami tekankan lagi. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi. Al makna ayundabu lil musalli ayyarfa'u yadayhi ay kaffaihi. Jadi yang namanya sunnah ngangkat tangan, ingat ngangkat tangan itu hukumnya. Ingat, jangan gara-gara wong dak ngangkat tangan nak kita wusi. Kita ni kan teko wong solat kita wusi. Wah, ngangkat tangan, Pak. Sekali yo. Wah, ini ngangkat tangan. Oh, sandio. Yang penting hukum ngangkat tangan itu sunnah. Nah, sunnahnya di mana? Ini yang perlu kita perhatikan diri kita baik. Jangan galak cerodi aneh sama wong ni. Cerodi ibadah kita, cerodi ibadah amal kita banyak, amal tak benar. Banyak diri ni yang masih belum benar. Itu selamat gitu. Jadi yang namanya ngangkat tangan di sini dijelaskan oleh al-muallif wal akmalu
Wa yusannu kasful yadain. Waktu kita mengangkat tangan, telapak tangan itu buka. Jadi kalau macam ini boleh tak? Ya terserah. Hukumnya bagusnya kasful yadain, dibuka telapak tangan, menghadap ke arah yang paling mulia, yaitu arah kiblat. Itulah ngapa kalau kita doa, kalau kita tafakur, ingat dosa kita, hadapkanlah ke kiblat. Lebih bagus arah itu. Malah makruh kita kalau duduk kaki kita terjangkan arah kiblat. Dan ini cuma biasa dipakai oleh jamaah tabligh. Saking dia jago adab. Sebaik-baik arah adalah arah jamaah tabligh praktekkan langsung, takut dia kagak ke karinya, mengarahkan kakinya ke arah kiblat, takut. Adab nih. Berilmu tuh adab. Bukan kena kitanya, bukan kena mohon maaf, bukan kena ceramahnya, bukan. Adab nih. Itu hebatnya jamaah tabligh. Itulah guru kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu paling senang dengan jamaah tabligh, dan diangkat beliau oleh para jamaah tabligh maulana, pembimbing para jamaah tabligh. Karena jamaah tabligh langsung praktek itu. Ya. Itu ya. Wa tawajju bi batnihima ilal kiblah. Setelah kita buka telapak tangan, hadapkan yang namanya jari jemari kita, tundukkan ke arah kiblat juga, rendahkan, buka telapak tangan kita. Batasnya kita mengangkat tangan itu baqiyatil asabi alal uzunain. Allah boleh akbar, di sini boleh Allahu akbar. Kalau kita takbiratul sembari latihlah kita ketika Allah, kalau takbiratul ihram lintaskan nih. Sembari kita benar-benar jangan ingat kecuali Allahu akbar. Latih. Ya, itu namanya muqaranah. Allahu akbar, tangan Allahu akbar, hati lintaskan niat dan Allahu akbar. Situ kita baca itu sendarendah khusyuk kata Imam An-Nawawi Al-Banti. Tapi itu sudah luar biasa. Paling tidak sudah jaminan kita meninggal ingat Allah. Sholat itu latihan lo untuk meninggal. Lagi sholat B masih ingat sesuatu selain Allah, mau lanjut ke sakratul maut. Sakratul maut sakit tak? Sakit. Lebih sakit dibanding 700 bacokan. Kalau kita tidak latih dalam sholat dalam keadaan khusyuk, apalagi dalam keadaan sakratul maut, sakit itu. Nah itu latih Allah. Latih. Ya. Dari wudunya khusyuk langsung qobliyah. Disunahkan mengangkat tangan dalam sholat cuma 4 tempat. Ingat diprakteklah 4 tempat. Inda takbiratil ihram. Setiap kita nak takbir pertama di dalam sholat. Ngapa disebut takbiratil ihram? Pakai tak marbuto. Takbir, kan pada takbir kan? Tapi dia takbiratil pakai tak marbuto. Ngapa lah? Ayo hadiah. Bisa jawab dapat hadiah 50.000 dari masjid no. Ngutang. Karena ini takbir pertama. Tak marbuto itu menunjukkan takbir yang kalau sudah kedua, ketiga namanya takbir intikal. Takbir yang pertama al-ikram, yang mengharamkan yang sebelumnya halal. Kita mikiri wong rumah, boleh tak? Boleh. Oh harus wong rumah. Boleh tak kita mikir ke anak? Oh anak tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi ketika Allah, boleh tak kita mikir ke wong rumah? Lupakan, walaupun wong rumah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lupakan. Ini untuk motivasi yang belum pengantin. Yang sudah pengantin lagi nak semangat 2, 3, 4. Yang bujang tak ngelawan. Al-ikram mengharamkan sesuatu yang sebelumnya Allahu akbar. Ingat Allahu akbar boleh. Berapa jempol sama kelingking jari tengah tangan kanan megang kuk, letakkan di pucuk pusat di bawah dada, di tempat hati, 2 jari dari sebelah kiri. Pandanglah tempat sujud, fokus. Tidak usah bayangkan Ka'bah di tempat sujud, tidak usah bayangkan lafaz Allah. Fokus biar ke tempat sujud. Tidak usah. Ya, aku nengok Allah. Tidak usah. Setan itu. Nah, aku nengok satu. Setan itu. Ya. Fokus ya. Yang kedua, wa indar ruku.
Asaniya min mawadi'il lati yundabu lil musalli ayyarfa'u fiha yadayhi. Ketika kita nak ruku, angkat tangan kita sama ucap kita takbiratul ihram. Allah. Ingat kemarin saya sampaikan, pas bar itu sudah posisi kita sempurna, telapak tangan kita dideng. Setiap gerakan jangan putus dari zikir. Luar biasa. Kalau mau ngerti, inilah makna hidup, jangan putus dari zikir. Dan fikir, menzikir baik lagi terbang, menzikir baik hilang, menzikir baik kita ngeremeh ke wong, menzikir baik kita ngerasa kita yang benar, yang lain salah. Tapi ada ilmu. Allah minal jinnati wan nas. Diam sejenak, subhanallah. Allahu akbar. Telapak tangan agak mekar dikit. Mana menunjuk contohnya nih? Daud, sini Daud. Maaf, mangipul agak dikit. Sini Daud, cepat. Waktu singkat. Nah. Lanjut. Allah. Rokok. Sedekap. Tahu sedekap. Nah, itu jauh. Lanjut. Allah. Nah, ini agak buka dikit. Nah, lurus ke tempat sujud. Nah, lurus pandangannya ke tempat sujud. Tempat inilah, nah, bukan tempat sujud situ. Lah, lurusan lain. Pala. Mato. Lurus lagi. Nah, keras. Ya. Set. Nah. Mato. Nah, ya sudah. Siku. Ya lurus ben. Subhanallah azim. Terus, sampai berapa kali? 3:18 terus. Apalagi kalau kita sholat jangan putus, sebab putus itu setan masuk. Itu mudah-mudahan lagi kalau pacak ke Mekah dan ke Madinah. Duduk dahulu. Itu Mekah Madinah rukunya lamun ya. Sujudnya lamun. Jadi kalau kita ada jeda tinggi kita. Apa wae ini lah. Macam gitu kan. Jadi itu buka dikit. Okay. Terus wa indal i'tidal, ketika i'tidal ketika mulai diangkat kepala, mulailah sami Allahu liman hamidah. Baca doanya tadi tuh, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati, boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru sujud. Wih, nikmat. Kita kan selama ini kan dalam seminggu itu ada sekali lemak sholat. Lainnya suntuk. Nah, coba dilatih. Latihlah. Pertemuan yang paling nikmat adalah pertemuan kita ketika menghadap Allah, ketika sholat. Latih. Ya. Coba kita sumpah sholat lemak tak? Belum lemak, berarti ada masalah di hati kita. Ada masalah di ibadah. Itu. Aku ini kok lebih lemah, maksudnya kalau ketemu CS, kalau lebih lemah kalau ketemu cewek. Jadi masih dengan makhluk hati bergantung. Itu tauhid loh. Tapi ketika kita sampai ke Allah, semakin besar gantungan kita kepada Allah, sandaran kita kepada Allah, semakin besar Allah akan memperhatikan dan menyayangi kita. Ya, memang cara Allah nyayang ini kan, lihat teladan kita baginda besar Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad. Inna izamil jaza ma izamil bala. Semakin banyak kebaikan, semakin banyak bala. Lihat Nabi, kita belum ada apa-apa. Ya, lihat Nabi. Jadi coba latihlah. Ada sholat malam, kalau belum baca kita sholat bangun sebelum sahur, di waktu sahur belum baca kita bangun sebelum tidur witir lah. Nah, ada ya Allah, nangislah. Lemak, tenang. Ya Allah. Usahaku dibongkar berpipi. Nangis aja. Oh makanya, dulu aku diulak hati itu ya Allah. Itu cuma bagian titipanmu ya Allah. Tenangkan hatiku, sabarkan aku. Sampai Nabi itu kadang minta sabarkan ya Allah. Nabi kita ini siapa? Ya. La ilaha illallah. Dan yang terakhir, kita disunahkan ngangkat tangan wa indal qiyami min tasyahudil awal. Setiap kita bangkit dari tahiyat awal. Kalau kita saat ini kelumpuan,
Allah, kita tegak lah lebih tinggi dari ukuran ruku, jangan duduk lagi. Artinya kita setelah tegak, nak ke rakaat ketiga, ukuran tegak kita itu sudah seukuran lebih tinggi dari ruku, ingat baru, nah belum duduk, dosa duduk. Tidak usah lagi setelah tasyahud akhir, sebelum salam ganti dengan sujud, nanti kita bahas juga itu. Tapi kalau dia baru Allah, belum seukuran ruku, ingat duduklah, ada apa-apa. Ya. Allahu Akbar. Tuh, ya, itu sunnah-sunnah itu praktekkan. Jadi kalau ngangkat tangan ke rakaat kedua, ngangkat tangan ke rakaat ketiga, itu tidak hati. Ya. Sunnahnya cuma 4 tempat ini. Ingatilah, ini rumus sudah dalam kitab Safinah. Inda takbiratul ikram, wa indar ruku, wa indal iktidal, wa inda min tasyahudil, wa indal qiyami min tasyahudil awal. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita besok baru kita bahas tentang doa duduk antara dua sujud. Ini cuma mengingatkan kembali untuk lebih memantapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita baca, doa demi doa yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi peningkatan jiwa kita, dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim terus mantapkan taufik dan hidayahmu kepada kami, kuatkan iman kami, mantapkan amal soleh kami, dan mudah-mudahan ya Allah jadikan kami istiqomah di jalannya para salafun soleh, di jalan guru-guru kami. Nanti pada waktunya kami akan kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma bi ila qawmi thariq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.